Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri bernama Niki Juliandi. Saya Maulida. Saya Nurul. Saya Amalia. Saya Lita Jumalu Iqman. Dengan video ini kami ingin menjelaskan sebuah tugas dari tugas statistika hukum. Berikut adalah penjelasannya. Statistika hukum adalah penggunaan statistik dalam bidang hukum, khususnya dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data hukum. Statistika hukum dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti dalam memprediksi hasil kasus hukum, mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum, atau dalam pengambilan keputusan hukum. Contoh penggunaan statistik hukum adalah dalam menghitung jumlah kasus hukum yang terjadi di suatu daerah, menentukan rata-rata hukuman yang diberikan dalam kasus tertentu, atau dalam mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi narapidana. Statistika hukum juga dapat digunakan untuk memperkirakan hasil suatu kasus hukum berdasarkan data historis kasus serupa. Dalam hal ini, statistik hukum dapat membantu pengacara dan hakim dalam membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia. Penggunaan kaidah statistik melibatkan penerapan prinsip-prinsip statistik dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Dalam konteks hukum, kaidah statistik dapat digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan hukum berdasarkan bukti-bukti statistika yang sah dan relevan. Hal ini meliputi penggunaan statistik dalam analisis data hukum, seperti dalam memperkirakan suatu kasus berdasarkan data historis, mengevaluasi kepatuhan terhadap hukum, dan mengukur efektivitas kebijakan hukum. Penggunaan kaidah statistik dalam hukum dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih didasarkan pada bukti-bukti empiris. Berikut adalah manfaat statistika yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya penjelasan manfaat dari statistika hukum. Untuk analisis kriminal, penelitian hukum, dan pengambilan keputusan dalam bidang hukum, analisis statistik digunakan untuk memahami realitas kejahatan dalam masyarakat dan sebagai alat untuk mengetahui jumlah kejahatan dan jenis-jenisnya. Selain itu, analisis statistik juga digunakan dalam penelitian hukum untuk menjelaskan korelasi variabel dan penalaran kuantitatif dalam analisis sosial, serta untuk memahami kendala dan kelemahan dalam penelitian hukum. Secara umum, statistika dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja dalam berbagai bidang, termasuk hukum. Manfaat statistika dalam hukum mencakup pemahaman realitas kejahatan, analisis kriminal, dan penelitian hukum. Next, penjelasan tentang fungsi statistika hukum. Fungsi statistika. Statistika mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama bank data. Ilmu statistika berfungsi sebagai bank data atau penyedia atau sumber suatu data. Data tersebut dapat dibaca, dianalisis, maupun diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Misalkan, suatu penelitian ilmiah memerlukan data. Data tersebut akan diambil secara statistika dengan cara sampling. Yang kedua, alat kontrol kualitas atau quality control. Ilmu statistika berfungsi sebagai alat dalam kontrol kualitas dalam suatu populasi data. Ilmu statistika sebagai kontrol kualitas berfungsi dalam pengawasan. Misalnya, variabel mana yang tidak berfungsi, tidak sesuai, tidak efektif, dan menetapkan standar dari suatu keadaan. Misalnya, dalam industri transportasi, angka digunakan sebagai standar kualitas suatu kendaraan. Data diambil melalui pengujian dan dianalisa secara statistika untuk menentukan apakah kendaraan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Yang ketiga, pemecahan masalah. Data yang diolah melalui ilmu statistika berfungsi untuk membantu pemecahan masalah. Tren dari data bisa memberikan prediksi keadaan di masa mendatang yang berguna untuk pengambilan keputusan di masa sekarang. Lalu apa saja sih macam-macam statistik hukum? Ada beberapa macam statistik, diantaranya yang pertama statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk menggambarkan data secara numerik atau grafis, seperti rata-rata, median, modus, dan diagram. Lalu yang kedua ada statistik kesehatan, itu digunakan untuk menganalisis data kesehatan seperti statistik kematian, kelahiran, dan pernikahan. Yang ketiga, statistik hukum, digunakan dalam bidang hukum untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data hukum. Yang keempat, statistik bisnis, digunakan untuk menganalisis data bisnis seperti tren penjualan, perilaku konsumen, dan proyeksi pertumbuhan pasar. Dan yang kelima, statistik sosial, yaitu digunakan untuk menganalisis data sosial seperti tingkat pendidikan, penghasilan, dan tingkat pengangguran. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini, kami mengambil pembahasan mengenai survei pemilu pada tahun 2024, bulan Januari.
Data ini kami peroleh dari laman web CNBC Indonesia. Berikut adalah hasil surveinya yang kami sajikan dalam bentuk diagram batang. ISG atau Indonesia Survey Center merilis survei terkini terkait elektabilitas peserta Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming mengungguli Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam survei ini. Peneliti senior SSC, Hairul Fane, menjelaskan kriteria responden survei, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki KTP dan menikah. Jumlah sampelnya sebanyak 1.670 responden. Sebaran sampel dalam survei ini yakni di 34 provinsi. Margin of error survei ini sebesar kurang lebih 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95%. Waktu pengumpulan data 11 sampai 19 Januari 2024 atau setelah debat ketiga Pilpres 2024. Hasil dari survei berikut. Prabowo Gibran sebesar 52%, Anies Cakimin 21,7%, Ganjar Mahfud 18,1%, sedangkan yang tidak menjawab ialah 8,2%. Hairul Fane menjelaskan bahwa pasangan Anies Cakimin menyalip pasangan Ganjar Mahfud. Anies Cakimin 21,7% dalam simulasi 3 pasangan, sedangkan Ganjar dan Mahfud 18,1%. Menurut Hairul Fane, Pilpres 2024 berpeluang berjalan dalam satu putaran. Sebabnya, dalam temuan survei bahwa pasangan Prabowo Gibran 52%. Kalau dikatakan satu putaran, berpeluang besar satu putaran. Itulah tadi penjelasan dari kami serta analisis kasus yang kami sampaikan. Ya, itulah yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, tolong dimaafkan dan koreksi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.